Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangki Film. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hitman Agent 47 yang dirilis pada tahun 2015. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Awal film dijelaskan, pada bulan Agustus 1967, pemerintah memulai program agent yang dipimpin oleh Dr. Litvenko. Program itu berhasil, namun membuat Dr. Litvenko merasa bersalah karena telah menciptakan mesin pembunuh yang tidak berperi kemanusiaan. Dia dan pemerintah pun akhirnya menghentikan program itu. Dr. Litvenko kemudian menghilang dengan semua ilmu yang diketahuinya. Di lain pihak, banyak yang mencoba kembali program itu, namun hasilnya gagal. Salah satunya adalah perusahaan sindiket internasional. Mereka pun mengutus Dr. Del Riego untuk mencari Litvenko. Setelah 6 tahun dalam pencariannya, Del Riego menemukan hal tak terduga, yaitu sebuah foto yang menjadi kunci untuk menemukan Litvenko. Tak ada yang menyangka bahwa petunjuk itu adalah gadis kecil, anak dari Litvenko. Adegan dimulai saat Dr. Del Riego sedang menyelidiki keberadaan Katya Vandis. Namun, hal itu diketahui oleh Agent 47. Lalu, Agent 47 menyabotase sistem keamanan kantor Del Riego yaitu sindiket internasional. Hal itu membuat pengawal pribadi Dr. Del Riego segera membawanya ke tempat perlindungan. Agent 47 yang memang sudah terlatih dan sudah menjadikannya target dengan mudah melacak dan menunggunya di tempat perlindungan Dr. Del Riego. Dr. Del Riego yang tidak menyangka si agent sudah berada di tempatnya kaget. Lalu, anak buahnya mencoba melindunginya. Namun, agent yang memang sudah terlatih dengan mudah melumpuhkan semua pengawal sang dokter. Dr. Del Riego yang terpojok lalu dengan santai mengatakan bahwa ia sudah sering bertemu dan membunuh para agen terlatih sebelumnya, dan mengatakan kalau jantungnya berhenti berdetak, maka seluruh pengawalnya akan langsung menuju ke lokasinya, karena di jantungnya telah dipasang sensor. Ia juga mengatakan kalau sang agen membutuhkan dirinya untuk bisa keluar. Hal itu tidak membuat takut sang agen. Ia mengatakan kalau yang dibutuhkan darinya adalah data tentang Katya Vandis. Del Riego yang terpojok kemudian memberitahukan lokasi di mana Katya ditemukan. Setelah itu, Agent 47 meninggalkannya, dan kemudian meledaklah ruangan sang dokter berada. Di Berlin, Katya sedang berusaha menyelidiki tentang seseorang yang berada di ingatannya. Namun, ia tidak mengetahui dengan pasti siapa orang itu dan tinggal di mana. Katya mempunyai kemampuan untuk peka dan mengetahui situasi yang akan datang di sekitarnya. Saat sedang di perjalanan, ia mengetahui seorang perempuan sedang dianiaya oleh seorang pria di dalam sebuah apartemen. Dengan segera, ia menekan tombol darurat yang ada di dekatnya. Di lain tempat, Agent 47 mendapat telepon dari Diana yaitu seorang penyelia agent. Diinformasikan bahwa Agent 47 mendapat tamu yang detail kemampuannya tidak diketahui. Ia bekerja untuk sindiket internasional. Mengetahui hal itu, Agent 47 yang sudah mengetahui keberadaan lokasi Katya berada, segera mendatanginya. Namun, Katya yang mengetahui segera meninggalkan tempatnya karena merasa terancam. Dalam pelariannya, ia juga mencuri obat penenang dari seorang wanita di stasiun kereta bawah tanah. Namun, aksinya itu diketahui oleh seorang pria. Tiba-tiba, pria itu menyebut nama Katya Vandis. Katya yang heran menanyakan siapa dia dan dari mana pria itu mengetahui namanya. Pria itu mengatakan kalau dia adalah John Smith, agen yang ditugaskan untuk melindunginya dari kejaran Agent 47 yang jahat. Katya yang tidak peduli akan hal itu, segera pergi. Namun, John mengatakan ia menawarkan kehidupan yang aman. Terlebih, John mengetahui kalau Katya sedang lari dari incaran sosok pria yang Katya sendiri tidak tahu siapa pria itu. John meyakinkan Katya bahwa agen itu ditugaskan untuk membunuhnya. Ia menyuruh Katya untuk ikut dengannya agar pergi ke tempat yang aman. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Katya mengetahui bahwa agen tersebut sudah sangat dekat. Tiba-tiba, Agent 47 menembak ke arah mereka. John pun membalas tembakan tersebut dan terjadilah tembak-menembak di antara mereka. Katya yang sudah diberitahu John untuk segera pergi ke tempat penjemputan, lalu bergegas pergi. John berusaha menghalangi Agent 47 untuk mengejar Katya, sehingga terjadilah perkelahian. Di sela-sela perkelahian, John berhasil kabur dari Agent 47. Lalu, ia menyusul Katya. Dalam perjalanan di mobilnya, Agent 47 berhasil menembak sopir yang membawa Katya dan John. Lalu, Katya dan John pun melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki. John mengajak Katya untuk ikut dengannya menuju kedutaan Amerika. Setibanya di depan kedutaan Amerika, John lalu mengeluarkan pistol lalu menembakkan ke udara. Hal itu membuat mereka berdua ditahan dan dibawa masuk ke dalam kedutaan. Di dalam, mereka diinterogasi. Katya ditanya oleh petugas kenapa John menembak di depan kedutaan. Katya menjawab bahwa dia dikejar oleh seseorang yang akan membunuhnya. Namun, ia juga mengatakan kalau ia baru saja mengenal John, dan John berusaha membantunya. Sang petugas yang bingung akan hal itu tentu tidak percaya begitu saja. Tiba-tiba, Katya mengatakan bahwa orang yang mencoba membunuhnya sudah datang ke situ.
Agent 47 yang berada di bawah kemudian menyerahkan diri dengan datang ke kedutaan dengan membawa senapan laras panjang. Ia pun ditangkap dan diinterogasi. Petugas yang sudah mengetahui informasi dari Katia segera menanyakan maksud kedatangan dengan membawa senjata. Dengan santainya, Agent 47 menanyakan kepada petugas apa ia sayang pada keluarganya. Mendengar hal itu, sang petugas emosi dan mengatakan kalau Agent 47 berada di ruangan itu dan terkunci bersamanya, dan ialah yang memegang kendali di situ. Namun, sang agent mengembalikan kata-kata tersebut bahwa sang petugaslah yang terkunci bersamanya di situ, dan tiba-tiba masih di dalam kedutaan, John yang ditahan di ruangan berbeda mendengar keributan tersebut dan mengetahui bahwa itu adalah ulah sang agent. Ia kemudian kabur dengan cara memecahkan kaca di ruangannya dan segera menemui Katia untuk membawanya melarikan diri. Dalam pelarian Katia dan John, Agent 47 berhasil menembak tangan Katia. Katia dan John pun berhasil kabur lalu menginap di sebuah hotel. Di hotel, Katia mencoba untuk mengetahui siapa John. John pun memberitahu bahwa nama aslinya adalah Brian. Ia mengatakan bahwa orang yang selama ini dicari Katia adalah ayahnya, yaitu Dr. Litvenko, dan memberitahu bahwa Litvenko telah mengubah kemampuan Katia untuk bertahan hidup seperti seorang agent. Katia yang kaget mendengar hal itu segera mengorek informasi lebih detail dari John tentang ayahnya. John mengatakan ayahnya terlihat terakhir kali di sebuah rumah sakit di Korea karena mengidap penyakit kanker stadium 3. Dengan beberapa informasi yang diberikan oleh John, Katia pun berhasil mengetahui keberadaan di mana ayahnya berada. John yang menyadari bahwa Katia telah mengetahui keberadaan ayahnya, kemudian menanyakan di mana keberadaan Dr. Litvenko berada. Namun, belum sempat dijawab oleh Katia, telepon hotel berbunyi dan John segera mengangkatnya, tapi tidak ada suara. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Agent 47 berhasil menembak John dan membawa Katia pergi bersamanya. Adegan pun berpindah di mana Agent 47 memanggil Katia yang sedang dalam posisi duduk terikat di sebuah ruangan. Agent 47 berkata kenapa Katia masih hidup, karena ia memilih tidak untuk membunuhnya, melainkan John dan yang lainnya lah yang akan membunuh Katia setelah mengetahui lokasi di mana ayahnya berada. Mendengar hal itu, Katia tidak percaya, tetapi Agent 47 berusaha meyakinkan Katia dengan cara menggenggam tangannya untuk mengetahui ingatan masa lalunya. Lalu, Agent 47 memberitahu akan kemampuannya yang seperti agent. Dan ia pun pergi meninggalkan Katia dengan menyalakan turbin penghisap yang akan menghancurkan tubuh Katia. Karena keadaan yang terdesak, Katia akhirnya bisa melepaskan diri dengan kemampuannya. Setelah berhasil keluar dari ruangan itu, Agent 47 mengatakan kalau Katia sedikit terlambat. Katia yang mendengar hal tersebut mengatakan ia tidak mengetahui kalau itu adalah sebuah ujian buatnya. Lalu dia mengatakan kalau mereka berdua harus segera pergi dari tempat itu karena keberadaan mereka telah diketahui oleh kelompok sindiket. Agent 47 mencoba memanfaatkan Katia sekaligus mengasah kemampuannya agar bisa lolos dari kelompok sindiket. Tiba-tiba, John berada di depan Katia dan kemudian Agent 47 yang mengetahui hal itu kemudian mendatangi John. Perkelahian terjadi kembali. Agent 47 hampir dikalahkan oleh John, namun Katia berhasil menolongnya. Lalu, mereka pergi ke tempat di mana ayahnya berada, yaitu Singapura. John yang selamat setelah perkelahian dengan Katia dan Agent 47, lalu kembali ke hotel di mana Katia dan John menginap sebelumnya. Dan di situ, dia berhasil mengetahui keberadaan Dr. Litvenko. Lalu, segera memberitahu di mana keberadaan Dr. Litvenko kepada bosnya di Syndicates. Di lain tempat, Agent 47 mengatakan kepada Katia saat akan ke Singapura untuk menggunakan kemampuannya agar tidak terlihat di CCTV manapun saat masuk dan keluar bandara. Setelah itu, mereka pergi menginap di hotel dekat dengan tempat Dr. Litvenko berada. Saat berada di lift hotel tempat mereka menginap, Agent 47 menukar pisau dengan alat bantu pernafasan. Katia yang tidak mengetahui maksud dan tujuan Agent 47 merasa aneh. Lalu, mereka pun pergi untuk bertemu sang ayah. Pertemuan itu membuat Dr. Litvenko bertanya kenapa Katia datang menemuinya. Lalu, Katia balik menanyakan kenapa ayahnya meninggalkan dirinya seorang diri hidup dalam ketakutan. Dr. Litvenko mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi Katia. Dr. Litvenko juga mengatakan bahwa Agent 47 adalah kakaknya Katia, dan Agent 47 sudah diprogram untuk membunuh dirinya. Mendengar hal itu, Katia sempat terdiam, lalu ia mengatakan kalau manusia itu diciptakan untuk mempunyai pilihan dan menentukan jati dirinya. Tiba-tiba, anggota sindiket yang sejak dari awal sudah memantau mereka mengeluarkan pistol. Melihat hal itu, Agent 47 segera mengeluarkan pistol dan menembak anggota dari sindiket. Setelah itu, mereka melarikan diri. Di tengah pelarian, Dr. Litvenko tertembak kakinya, yang membuat dia tidak bisa melanjutkan pelarian. Namun, Katia bersikeras untuk membawa ayahnya itu. Dr. Litvenko yang sadar dirinya hanya menghambat mereka untuk melarikan diri, segera menyuruh Agent 47 untuk membawa Katia pergi.
Sebelum pergi, Agent 47 memberikan alat bantu pernafasan. Adegan berpindah di mana Dr. Litvenko diinterogasi di markas sindiket oleh John tentang formula DNA untuk menciptakan agent yang tangguh. Namun, Dr. Litvenko menolak. Hal itu membuat John menyiksa Dr. Litvenko. Melihat itu, bos dari sindiket takut kalau Dr. Litvenko mati malah tidak mendapat info tentang formula tersebut. Oleh karenanya, dia segera masuk ke ruangan di mana Dr. Litvenko diinterogasi lalu menyuruh John untuk berhenti menyiksa. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Agent 47 menghubungi bos sindiket dan berkata kalau yang selama ini mereka cari bukan ada di Dr. Litvenko, tetapi ada pada Katia. Oleh karena itu, dia menawarkan pertukaran antara Dr. Litvenko dengan Katia. Lalu muncullah helikopter di mana Katia sedang berada di dalamnya dalam posisi terikat. Bos sindiket menyuruh untuk melakukan pertukaran di atas gedung karena di sana ada helipad. Katia yang melihat ayahnya kemudian mendorong helikopter maju ke depan untuk menabrak gedung. Dengan kemampuannya, Katia pun berhasil selamat dan berhasil melumpuhkan beberapa anggota dari sindiket. John yang melihat Katia masih hidup ingin menangkapnya, namun bos sindiket melarang dan menyuruh agar ia ikut dengannya ke tempat aman. Ketika sampai di tempat aman, John dan yang lainnya dikejutkan oleh tembakan dari Agent 47 yang sudah berada di tempat itu. Lalu, dia menyuruh bos sindiket untuk pergi ke helipad dengan yang lain. Pertarungan sengit antara John dan Agent 47 terjadi, namun Agent 47 berhasil mengalahkan dan membunuh John. Katia yang tiba di ruang aman, kemudian menanyakan kepada Agent 47 di mana ayahnya. Agent pun berkata, ayahnya dibawa ke atap oleh bos sindiket. Lalu, mereka berdua pergi ke atap dengan sedikit rintangan yang tidak berarti dari anggota sindiket. Namun, hal itu membuat mereka sedikit terlambat sampai ke atap, karena Dr. Litvenko sudah berada di dalam helikopter yang sudah terbang. Mereka yang baru saja tiba di atap hanya bisa menyaksikan Litvenko dibawa pergi. Tapi tiba-tiba, Litvenko dan bos sindiket tewas dalam ledakan tersebut. Ternyata, Dr. Litvenko membawa alat pernafasan yang diberikan sebelumnya oleh Agent 47. Dan ia menyadari kalau alat itu sudah dimodifikasi menjadi bom. Lalu, ia mengorbankan dirinya agar Katia bisa hidup dengan aman, dan perusahaan sindiket bisa hancur dengan kematian bosnya. Di akhir film, Agent 47 mendapat telepon dari penyelidik agent yang menanyakan tentang tugasnya untuk membunuh Dr. Litvenko dan Katia. Dan Agent 47 menjawab bahwa target pertama yaitu Dr. Litvenko sudah tewas. Namun, ia tidak menjawab soal Katia. Lalu ia pun membuang HP-nya. Dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, muncul Agent 48 yang identik dengan Agent 47 dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.